Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari masih di bab statistika, subbabnya tentang ukuran letak data. Di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, modus ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mempelajari atau membahas materi tentang ukuran letak data. Nah, ini sebelumnya dibacakan dulu kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Nah, ini ukuran letak data ya. Ukuran letak data itu ada yang namanya nanti akan dipelajari kuartil ya. Ada juga desil, ada juga persentil. Nah, apa sih itu? Semuanya ya satu persatu nanti akan dibahas ya. Nah, yang pertama kuartil. Nah, apa itu kuartil? Nah, kuartil itu membagi data yang berurutan. Nah, jadi datanya itu harus telah berurut ya, menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, jadi kuartil itu data yang telah diurutkan dibagi itu menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, kuartil ini dilambangkan dengan Q ya, Q, dan terdiri atas kuartil bawah yang disimbolkan dengan Q1, kuartil tengah atau bisa juga disebut median itu adalah Q2, dan kuartil atas yaitu Q3. Nah, ini perhatikan garis bilangan berikut yang menyajikan letak setiap kuartil dari sekumpulan data. Nah, misal di sini ini Q1-nya nih. Nih data kuartil bawahnya. Nah, ini data kuartil tengah ya atau mediannya, ini data kuartil atasnya. Nah, jadi di sini datanya nanti dia sama banyak. Iya, 25%, 25%, 25%. Nah, sama seperti yang ukuran pemusatan data, di sini juga ada yang namanya data tunggal dan data kelompok ya. Nah, sekarang kita bahas kuartil data tunggal. Apa itu kuartil data tunggal? Yaitu misalkan X1, nah X1, X2, titik sampai Xn. Ini merupakan data yang berukuran N yang telah diurutkan. Nah, jadi ini datanya, angka-angkanya ya. Kumpulan datanya ini nih, kumpulan datum. Nah, tapi setelah diurutkan. Nah, letak data ke I dari data tersebut dirumuskan. Nah, QI sama dengan data ke I dikalikan dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Nah, I-nya itu apa maksudnya? I-nya itu masukkan dengan data ke-1, data kedua, atau data kuartil ke-1, kuartil kedua, atau kuartil ketiga. I-nya ini ya, sesuai dengan yang dicarinya. Jadi mau nyari kuartil berapa? Kalau kuartil pertama berarti I-nya diganti dengan 1. Jadi Q1 tulisnya sama dengan data ke I-nya ini juga diganti 1. Nah, N-nya itu jumlah data atau banyaknya data. Nah, tinggal tambah 1 dan dibagi 4. Nah, selain tadi kita mencari data dari kuartil tunggalnya, di sini juga kita akan membahas tentang jangkauan kuartil ya, yang disingkat JQ. Nah, jangkauan kuartil. Bentar ya.
Nah, apa itu jangkauan kuartil? Jadi jangkauan kuartil itu adalah dari sekumpulan data yang mempunyai kuartil bawah Q1 dan kuartil atas Q3. Nah, itu yang disebut jangkauan kuartil. Nah, ini rumusnya adalah JQ sama dengan kuartil 3 atau Q3 dikurangi kuartil 1 atau Q1. Nah, jadi jangkauan kuartil ini rumusnya sangat simpel ya. Q3 dikurangi Q1. Nah, selain jangkauan kuartil, ada juga yang disebut jangkauan semi interkuartil atau nama pendeknya simpangan kuartil ya. Nah, apa itu simpangan kuartil? Nah, ini simpangan kuartil ini dirumuskan dengan QD. Nah, QD. Kalau tadi jangkauan kuartil JQ, ini QD ya. Sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Berarti simpangan kuartil rumusnya sama dengan JQ jangkauan kuartil dibagi 2. Nah, Q3 dikurang Q1 kan jangkauan kuartil dibagi 2. Itu ya. Nah, ini ilustrasinya ya atau contoh. Nah, sekarang kita diperintahkan untuk menentukan kuartil 1, kuartil 3, jangkauan kuartil dan simpangan kuartil dari data yang di bawah ini ya, ada 3 buah data nih. Nah, ini semuanya merupakan data tunggal ya. Bagaimana cara mencarinya? Ya, simak atau cara menjawabnya, simak video ini sampai tuntas ya. Nah, di sini yang pertama yang A. Yang A ini merupakan tadi datanya adalah 1, 6, 9, 3, 5, 8, 10, 4, 6, 8, dan 11. Lihat, yang A ini datanya dia belum berurut. Nah, oleh karena itu kita urutkan terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan nilai kuartil, data harus diurutkan terlebih dahulu ya. Menjadi 1, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 9, 10, dan 11. Nah, ini angka 4 dan angka 9 kenapa dikasih tanda warna kuning? Ya, kalian simak. Nah, di sini jadi banyaknya data ini atau datum ya, itu sama dengan 11. Ada 11 datum. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 ya. Bukan dilihat dari terakhir ya, bukan, tapi dihitung dari awal. Ini kebetulan datanya angka terakhir itu 11 sama dengan banyaknya datum. Seperti itu. Nah, jadi untuk mencari kuartil 1 atau Q1 sama dengan data ke 1. Nah, tadi kan I ya harusnya ya. Tapi diganti jangan 1 karena dicari kuartil pertama. Dikalikan dalam kurung N-nya itu ada 11 ditambah 1 dibagi 4. Nah, sama dengan data ke 3. Ketiganya dari mana ini? 1 dikalikan 11 tambah 1 berapa? 12 kan? Ya, 12 dikali 1 kan 12. 12 dibagi 4, 3. Jadi datanya data ke 3. Nah, data ketiga itu angka berapa? Bukan angka 3 ya. Data ketiga jadi dihitung. Data ke 1, data kedua, data ketiganya. Nah, itu berapa nih? Ini kan data pertama nih, 1. Data kedua, 3. Data keempat, data ketiga itu 4. Data ke 1, 1. Data kedua, 3. Data ketiga, 4. Berarti data ketiga ini yang merupakan kuartil kesatunya, yaitu Q1 sama dengan 4 gitu. Nah, berarti kalau kuartil ketiga sama seperti mencari kuartil ke-1, hanya saja dibedakan di I-nya. Jadi ini I3 atau Q3 sama dengan data ke, nah I-nya jadi diganti 3. Dikalikan 11 ditambah 1 dibagi 4. Jadi 11 ditambah 1 berapa? 12 kan? 12 dikali 3, 36. 36 dibagi 4, 9. Berarti Q3 itu ada di data ke-9. Data ke-9 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang ini berarti Q3-nya 9. Gitu ya. Jadi bukan data ke-9 itu nilai 9, bukan. Tapi dilihat dulu dari data yang telah diurutkan. Yang ke-9 itu angka berapa nilainya. Seperti itu. Nah, untuk jangkauan kuartil atau JQ ya, tadi rumusnya Q
Q3 dikurang Q1. Nah, berarti 9 dikurang 4, yaitu 5. Simpangan kuartil Qd itu sama dengan jangkauan kuartil tadi nih, Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Jadi 9 dikurang 4 dibagi 2. 9 dikurang 4 kan 5, dibagi 2 itu hasilnya 2,5. Betul gitu kan? Paham ya? Oke. Nah, ini yang kedua ini atau yang B. Di sini ada 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 11, 4, dan 15. Sama ya seperti cara yang A. Kita urutkan terlebih dahulu menjadi 3, 4, 4, 7, 8, 9, 11, 11, 13, 14, 15, 15. Berarti banyaknya datum ini ada 12. Hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datum. Nah, untuk mencari kuartilnya, nah di sini berarti Q1 ya, kuartil pertama nih Q1 sama dengan data ke-1 dikalikan 12 ditambah 1 dibagi 4. Nah, berarti 12 tambah 1 kan 13. 13 kali 1, 13 dibagi 4. Hasilnya itu data ke 3,25. 3,25 itu hasil dari yang ini ya. Dikalikan dibagi 4. Nah, karena data ke 3,25 itu enggak ada, ini kan data 1, 2, 3. Ini 4. Nah, 3,25 itu berapa? Nah, begini cara mencarinya. Nah, berarti Q1 sama dengan data ketiga. Data ketiga ini diambil dari sini. Angka yang di depan koma 3 kan? Nah, berarti data ketiga. Ditambah, nah setelahnya sisanya berapa? 0,25. Tinggal tambahin 0. 0,25 dari sini nih. Gitu ya. Nah, dikalikan, nah jadi 0,25 ini kita kalikan dengan data keempat. Nah, tadi kan ada data ketiga nih di sininya nih. Berarti data setelahnya itu data keempat kan? Data keempat dikurangi data ketiga. Jadi yang angkanya lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Ya. Kalau di sininya data keempat, berarti ininya data kelima. Ini data keempat, seperti itu. Jadi data ketiga itu berapa? 4 nih. Yang ini nih data ketiga 4 ditambah 0,25, data keempatnya 7. Nah, berarti 7 dikurang 4. Berarti kan 7 dikurang 4 berapa? 3. 3 dikali 0,25 berapa? 0,75. Tinggal dijumlahin dengan 4. Yaitu jadi sama dengan 4,75. Gitu ya. Itu Q1-nya tadi. Nah, sekarang yang Q3-nya atau kuartil 3. Ya, kuartil 3-nya berarti Q3 sama dengan data ke 3 dikalikan 12 ditambah 1 dibagi 4. Berarti sama dengan data ke 9,75. Hasil dari perkalian 3 dikali 12 tambah 1 dibagi 4. Sama seperti kuartil 3. Jadi di sini Q3 sama dengan data ke 9 dari sini nih, 9-nya taruh di sini ditambah 0,75-nya dari sini. Belakangnya 0,75 dikalikan data ke 10 dikurangi data ke 9. Maka data ke 9-nya itu adalah 13 ditambah 0,75 dikalikan data ke 10-nya 14. Tadi ya dilihat data yang setelah diurutkannya. Dikurang data ke 9 yaitu 13. Jadi ini dulu nih yang di dalam kurung dulu kerjain yang 14 dikurang 3, 14 dikurang 13 1 kan. 1 dikalikan 0,75 ya 0,75. Berarti tinggal ditambahkan dengan 13. Hasilnya 13,75. Nah, untuk mencari jangkauan kuartil, jadi JQ itu sama dengan Q3 dikurang Q1. 13,75 dikurang 4,75. Hasilnya 9. Nah, untuk simpangan kuartilnya Qd sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Jadi 13,75 dikurangi 4,75 dibagi 2. Nah, jadi ini 9 dibagi 2 yaitu ya 4,5. Seperti itu ya. Paham kan? Iya. Nah, sekarang yang C-nya ini dalam bentuk tabel. Nah, kalau dalam bentuk tabel ini
datanya sudah pasti dia terurut nih 3. Datanya itu yang X ya. X ini pengganti dari data ya, 3, 6, 9, 15, 18, 21 sudah diurutkan kan. Nah, kita totalkan, totalnya dari mana? Dari F, banyaknya data itu. Kita cari N-nya dari F, yaitu yang 6, 9, 3, 3, 9, 7. Kita jumlahkan, jadi hasilnya adalah 37. Iya, 6, 9, 6 tambah 9 tambah 3 tambah 3 tambah 9 tambah 7, hasilnya adalah 37. Nah, untuk mencari Q1 nya sama rumusnya ya, masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu Q1 sama dengan data ke 1 dikalikan 37 tambah 1 dibagi 4. Nah, hasil dari ini adalah data ke 9,5. Nah, dengan menggunakan cara yang B sama ya. Kalau hasilnya koma-komaan atau desimal, ini caranya seperti yang B, yaitu Q1 sama dengan data ke 9 ditambah 0,5 dikalikan data ke 10 dikurang data ke 9. Maka hasilnya data ke 9 itu berapa? 6. Yang mana? Bukan yang mentang-mentang di sini 9-nya ada 2, kalian milih yang ini, bukan ya. Jadi kita lihat dari sini nih, kita hitungnya. Ya. Jadi di sini kan frekuensi itu data keberapanya ya. Nah, di sini nilainya atau datanya itu bernilai 3. Data pertama ini 3 nih. Ya. Kita hitung di sini. Di sini yang mendapatkan 3 itu ada 6 orang. Berarti kan artinya gini dia. Artinya kalau misalkan ditulis secara manual ya, bukan dengan menggunakan tabel, berarti 3-nya ada 6 orang, ada 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Nah, gitu ya. Ada 6 3-nya. Sedangkan 9 ada 6. 6-nya yang nilai 6 ada 9 kali, berarti 6-nya ada 9. 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti data pertamanya yang mana? Ini data pertama ya. Ntar kita ganti warnanya dulu. Nah, ini data pertama, ini data kedua, data ketiga, data keempat, dan seterusnya. Oleh karena itu, di sini data ke-9 tuh 6 hitung. Ini kan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ini 6 data ke-9-nya. Ditambah 0,5 data ke-10-nya tetap 6. Dikurangi data ke-9 6. Karena ini 6 dikurang 6 0 ya. Berarti 0,5 dikalikan 0 ya 0. 6 ditambah 0 sama dengan 6. Sama begitu juga dengan kuartil 3-nya ya. Jadi Q3 sama dengan data ketiga dikalikan 37 tambah 1 per 4. Maka hasilnya data ke 28,5. Nah, Q3 sama dengan data ke 28 ditambah 0,5 dikalikan data ke 29 dikurangi data ke 28. Nah, maka di sini data ke 28 itu adalah 18 di sini nih. Hitung nih, ini kan tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini kan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ini kurang 3 ya. Kurang 3. Ini kan 6 nih. Ini aja deh hitung nah. 6 tambah 5 kan 6 tambah 9 kan 15. Tambah ini 18. Tambah ini 21. Tambah ini 30. Nah, berarti data ke-28 itu kan ada di sini. Dia melebihi kurang dari 30, berarti datanya ada di sini. Ya. Kalau di sini kan 21 nih, kurang nih. Ditambahin ini jadi 30, berarti di sini datanya jadi 18. Kalau 29 sama di sini 18 juga. Ya, jadi hasilnya 18. Biarkan kuartil gampang ya, tinggal Q3 dikurang Q1, 18 dikurang 6. 12 JQ-nya. Simpangan kuartil gampang juga.
Q D sama dengan Q3 dikurang Q1 per 2, berarti sama dengan 18 dikurang 6 per 2 sama dengan 6. Oke, gampang ya? Iya, semoga kalian paham ya, mengerti apa yang Bapak terangkan. Amin. Nah, selain ada kuartil data tunggal, maka ada kuartil data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok biasanya tuh pasti aja disajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Iya. Nah, nilai kuartilnya dirumuskannya seperti di bawah ini ya. Nah, jadi KI, I-nya ini bisa diganti 1, 2, atau 3 tergantung yang ditanyakan atau pengen tahunya kuartil keberapa. Dikurangi TB I ditambah 1 per 4N dikurang FK dibagi FKI dikalikan dengan P. Nah, ini KI itu sama dengan kuartil ke I ya. I nya bisa 1, 2, 3. TBI itu adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. N jumlah seluruh frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I. Nah, P panjang kelas interval, dan FKI sama dengan frekuensi kelas kuartil ke I. Ini kalau kalian sudah paham, yang ukuran pemusatan data hampir sama pengertiannya ya. Ini hampir sama di median. Ya, iya median. Ya kalau median bisa, ini juga insya Allah bisa. Nah, contohnya, tentukan kuartil bawah Q1 dan kuartil atas Q3 dari data hasil panen buah selama 80 hari pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya distribusi frekuensi. Nah, jadi distribusi frekuensi itu di sininya nilainya tuh antara interval ya. Kalau tadi kan 1-1, misal 30 doang, 35 doang. Kalau ini kan 30 sampai 34. Jadi kita nggak tahu nih frekuensi yang 8 ini dia nilainya berapa aja, apakah 30 apa 31 apa 32 apa 32 apa 34. Nah, itu yang kita nggak tahu. Atau 30 nya ada berapa, 31 nya ada berapa. Nah, makanya kita menggunakan rumus yang berkelompok. Langsung saja ya di sini. Nah, lihat di sini tadi kan cuma ada 2 kolom, kita tambahin 1 kolom, yaitu untuk frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif diambil pertama dari frekuensi dulu nih, yang paling atas itu 8 ditulis lagi. Selanjutnya dijumlahkan yang frekuensi bawahnya. Nah, 8 ditambah 10 18. Terus 18 ditambahkan 13 jadi 31. 31 tambah 17 48. 48 tambah 14 62. 62 tambah 11 73. 73 tambah 7 80. Jadi sama jumlahnya 80. Iya. Ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil apa? Nilai-nilai yang diperlukan, data-data yang diperlukan untuk mengetahui atau mencari kuartil 1 dan kuartil 3. Bagaimana caranya? Nah, tadi N-nya itu jumlah seluruh frekuensinya itu ada 80 nih. Frekuensinya 80 totalnya. Nah, Q1 itu tadi data ke 1 per 4 N. Iya. Ya, jadi 1 per 4 N. Kalau misalkan Q2 berarti sininya 2 per 4 N. Kalau Q3 berarti 3 per 4 N gitu ya. Satunya tinggal diganti dengan iya. Ini kan atasnya kan satu-satunya bisa diganti dengan sesuai yang dicari kuartilnya, kuartil berapa. Berarti sama dengan data ke 1 per 4 N nya itu 80. Berarti 20. Nah, ini data ke 20. Iya, 20 itu datanya ada di mana? Frekuensi keberapa? Yang mana? Ya, yang 40 sampai 44 intervalnya ya. Sehingga Q1 terletak pada interval ketiga nih. Ini interval ke-1, kedua, ketiga, yaitu 40 sampai 44. Nah, ini letak dari Q1. Ini kan 20. Kok bisa di sini, Pak? Nah, ini nih lihat di sini nih. Ini kan 31. 31 itu dia lebih dari 20, berarti ada di sini. Kenapa bukan 18? 18 kan kurang dari 20. Jadi ini nggak bisa. Kenapa bukan 48? Lah, jangan kejauhan. Kita ngambil yang mendekati nih, yang 31 ini. Ya, yang setelah lewatnya tapi nggak terlalu jauh. Kalau ini kan kurang nih 18. Ya, kita ambil yang 31.
Kenapa bukan 48? Karena dia jauh banget lewatnya. Ini kan nggak terlalu jauh beda jaraknya. Jadi ini interval atau letak dari Q1-nya. Kita cari deh data-data yang dibutuhkan. Kita lihat rumusnya dulu. Ininya udah ya, 1/4N yaitu 20. Kita cari TBI, FK, FKI, dan P. Nah, untuk TBI atau TB1-nya yaitu adalah sama dengan 40 dikurang 0,5. Ya sama ya, kayak kemarin di pertemuan sebelumnya. 40 dikurang 0,5 jadi 39,5 nih yang terakhir, interval terendahnya di kelas kuartil tersebut. Ini kan 40 dikurangi 0,5. Yang kedua FK-nya. FK itu jadi frekuensi kumulatif sebelum kuartilnya, sebelum kelas kuartilnya. Berarti kan 18 nih. Ya, atau dari sini 8 ditambah 10 jadi 18. Itu. Terus nah, untuk FKI-nya itu adalah frekuensi dari kuartilnya, yaitu di sini 13 yang tidak dijumlahkan ya. Kalau kumulatif itu harus dijumlahkan. Kalau bukan kumulatif berarti frekuensi yang ada di kelas interval tersebut atau kelas kuartil tersebut. Untuk P-nya yaitu dari 40 ke 44 itu adalah ada berapa? 40, 41, 42, 43, 44. 40 ini diajak dan 44 diajak, ada 5 ya. Atau kalau sebelumnya di pakai cara ini boleh. Kalau sebelumnya kan ukuran pemusatan data itu dikurangi ya, 60 dikurangi 55 itu 5. Sama aja. Seperti itu ya. Jadi itu sama saja, boleh ya pakai cara yang manapun. Yang penting tujuannya sama. Nah, karena udah dapat semua, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Nah, jadi diperoleh N-nya 80, TB1 39,5, FQ1-nya 13, FK-nya 18, P-nya 5. Dimasukkan ke dalam rumus langsung sama dengan 39,5 ditambah 20 dikurang 18. Tadi kan 1/4 N-nya itu, ini titik ini perkalian ya, nggak ada juga nggak apa-apa. Itu adalah 20. Jadi 20 dikurang 18 dibagi 13 dikalikan 5. Nah, jadi hasilnya 39,5 ditambah 20 dikurang 18 kan 2 dibagi 13 dikalikan 5. Maka 39,5 ditambah 0,76. Nah, hasilnya adalah 40,27. Seperti itu ya. Paham? Iya. Jadi kuartil bawahnya adalah 40,27. Nah, selanjutnya kita cari. Nah, ternyata latihan ya. Iya, untuk selanjutnya silakan kalian coba cari kuartil atas dari tabel distribusi di atas. Yang tadi ya. Iya, untuk latihan. Jadi nanti kalian tinggal di aja letaknya itu kan tadi yang Q1 kan 1/4. Kalau kalian jadi 3/4. Seperti itu ya. Jangan 1/4. 1/4 itu untuk ini, kalau nggak paham ya, ditulis. Nih, kalau misalkan Q1 tadi kan 1/4N ya. Nah, Q2 berarti berapa? Iya, 2/4 4N. Q3 berarti sama dengan 3/4. Nah, ini yang dipakai untuk mencari letaknya ya. N. Oke? Mantap? Mantap.